Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya berbeda-beda di dalam mengistilahkan ibadah itu apa ya, mendefinisikan ibadah itu apa ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah mencintainya secara mendalam, disertai dengan sikap tunduk orang yang beribadah tersebut kepadanya dengan serendah-rendahnya. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mendalam kepada Allah, sangat cinta kepada Allah ya. Kemudian dia juga tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan serendah-rendahnya, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut beliau ya. Adapun menurut Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ibadah kepada Allah itu adalah mentaatinya dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya ya, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itulah hakikat daripada agama Islam ini. Karena makna al-Islam adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung puncak ketundukan, kerendahan diri dan kepasrahan. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir, ibadah itu adalah mentaati Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu ibadah ya. Jadi sama dengan pengertian apa? Takwa kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang ya. Dan beliau mengatakan itulah hakikat dinul Islam. Hakikat Islam itu cuma dua itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa kata beliau? Karena al-Islam itu maknanya adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Yang namanya menyerahkan diri kepada Allah itu, mau diapakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah ya. Suruh sholat dia sholat, suruh puasa Ramadan dia puasa Ramadan, suruh bayar zakat ya, pokoknya dia menyerah kepada Allah. Orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya pada Allah, mau diapakan saja sama Allah SWT, karena memang kita ini milik Allah ya. Sama Allah mau diuji dengan sakit, diberikan cobaan, dengan musibah, terserah kepada Allah. Orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung puncak ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dia ini tunduk ya dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Katsir ya. Gurunya ya, guru dari kedua beliau ini, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan apa? Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah ya. Jadi kata beliau, ibadah itu adalah sebutan untuk semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang nampak, yang dohir, maupun yang tidak nampak, yang batin ya. Itu pengertian ibadah menurut Syekhul Islam. Jadi sebutan untuk semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir dan batin. Nah, ini cakupan apa istilah ibadah yang sangat luas sekali pengertiannya ya. Pokoknya semua yang dicintai dan diridhoi Allah, berupa ucapan, baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mengajar ya, menasehati dan lain sebagainya, mengajak orang pada kebaikan, itu ibadah karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perbuatan misalkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, menolong orang yang kesulitan dan lain sebagainya, itu juga termasuk
ibadah, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak itu yang kelihatan, yang dohir. Yang tidak nampak itu yang batin, ya, amalan batin, amalan hati, seperti dia ini ikhlas, ya, dengan ujian-ujian Allah, sabar menerima ketetapan Allah, ridho dia ini, bersyukur kepada Allah, ya, tawakal dan lain sebagainya. Semua itu adalah ibadah, ya. Maka dari sini kata beliau, masalah-masalah yang mubah sekalipun itu bisa bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mandi, makan, tidur itu kan perkara-perkara yang mubah. Tetapi kalau itu diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah, ya. Termasuk bekerja, mencari nafkah itu ibadah kepada Allah. Apa perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.